Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi sama Keisha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Coba kita bayangkan sejenak. Jika kita harus membangun sebuah peradaban dari nol, apa yang paling kita butuhkan? Makanan? Pakaian? Alat transportasi? Semua kebutuhan dasar ini ternyata sudah Allah sediakan dalam satu paket yang menakjubkan. Binatang ternak. Pernahkah kalian merenungkan betapa besar nikmat yang Allah berikan melalui hewan-hewan ini? Mereka ada di sekeliling kita, seolah-olah memang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan kita, manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 21-22. Dan sungguh pada binatang-binatang ternak terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan, atasnya binatang-binatang ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Ayat ini adalah bukti nyata akan kasih sayang dan pengaturan Allah yang sempurna. Dia tahu betul apa yang dibutuhkan manusia. Dan dia sediakan dengan cara yang paling efektif. Mari kita bedah satu persatu manfaat yang disebutkan dalam ayat ini. 1. Susu, minuman bergizi yang diberikan langsung dari rahim. Bayangkan sapi, kambing, atau unta. Mereka adalah makhluk yang memakan rumput dan tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi yang keluar dari perutnya adalah cairan putih yang luar biasa bersih, lezat, dan kaya akan gizi. Susu. Susu adalah salah satu makanan paling sempurna yang diciptakan Allah. Ia mengandung protein, lemak, kalsium, dan berbagai vitamin yang dibutuhkan tubuh manusia, terutama anak-anak. Allah tidak hanya menumbuhkan tanaman untuk kita makan, tapi juga menundukkan binatang untuk mengolah tanaman itu menjadi minuman yang bergizi tinggi. Ini adalah keajaiban yang terjadi setiap hari, tapi seringkali luput dari perhatian kita. 2. Daging, sumber makanan paling utama. Selanjutnya Allah menyebutkan bahwa sebagian dari binatang ternak itu kita makan. Daging adalah sumber protein utama bagi banyak manusia di seluruh dunia. Daging sapi, kambing, dan domba bukan hanya sekedar makanan. Ia adalah sumber energi, kekuatan, dan pertumbuhan bagi tubuh kita. Allah menundukkan mereka sehingga kita bisa dengan mudah menyembelihnya untuk dijadikan santapan. Ini adalah bukti bahwa Allah telah mengatur rizki kita dengan sangat rinci. 3. Pakaian dan perlengkapan lainnya. Selain susu dan daging, Allah juga berfirman, padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Manfaat ini sangat luas. Dari bulu domba, kita bisa membuat kain hangat untuk pakaian. Dari kulit sapi dan kambing, kita bisa membuat sepatu, tas, atau perlengkapan lainnya. Di masa lalu, bahkan, tulang dan tanduknya juga digunakan sebagai alat atau perkakas. 4. Transportasi dan alat bantu kerja. Ayat selanjutnya menyebutkan, atasnya binatang-binatang ternak dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Ini adalah salah satu peran terpenting binatang ternak di masa lalu. Kuda, unta, dan keledai menjadi alat transportasi utama, mengangkut barang dan manusia melintasi gurun dan daratan. Di negara agraris seperti Indonesia, kerbau dan sapi masih sering digunakan untuk membajak sawah. Coba kita renungkan, binatang ternak ini jauh lebih kuat dari manusia, tapi Allah menundukkan mereka. Seekor kerbau yang tenaganya puluhan kali lipat dari manusia bisa dengan patuh membajak sawah. Seekor unta yang bisa berjalan berhari-hari di padang pasir bisa dengan sabar mengangkut beban berat. Kejadian ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia telah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Rizki kita tidak hanya datang dari langit, dalam bentuk hujan, tapi juga dari bumi, dalam bentuk ciptaannya yang ditundukkan untuk kita.
Jika kita melihat seekor sapi di padang rumput, ingatlah bahwa ia bukan hanya sekadar hewan. Ia adalah bukti kasih sayang Allah, sumber rizki, dan pelajaran besar tentang betapa sempurnanya pengaturan Allah untuk kehidupan manusia. Setelah merenungkan hal ini, nikmat dari binatang ternak apa yang paling sering kalian syukuri? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus merenungi kebesaran Allah bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.